Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah kami. Karena kasih-Mu lah dan karena kemurahan-Mu lah kami hidup dan ada. Terima kasih perjalanan-perjalanan hidup kami yang terus Engkau sertai dan menopang dan memberkati kami. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, tolonglah kami oleh Roh dan ampunilah segala dosa kami, sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus, layakkanlah kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami akan merenungkan firman. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini saya ambil dalam Mazmur pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat ke langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun, Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada orang-orang tertentu, ya, bahkan banyak orang yang menganggap bahwa harga diri mereka itu ditentukan oleh apa yang mereka miliki dan apa yang mereka capai di dalam hidupnya di dalam dunia ini. Sehingga saudara, banyak orang-orang yang berupaya untuk memiliki segala apa yang ada dalam dunia ini. Memiliki barang-barang berharga, barang-barang mewah, makan makanan yang mahal, naik kendaraan mahal, rumah mewah, dan banyak sekali dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi tolok ukur di dalam hidup mereka dan juga di dalam tolak ukur bagi harga diri di dalam kehidupannya. Sehingga saudara, ketika mereka tidak sanggup menggapai semua ini, maka mereka merasa frustasi, mereka merasa tidak berharga. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah harga diri itu ditentukan oleh harta dunia ini, oleh kemewahan dunia ini, oleh pencapaian kita di dalam dunia ini? Nah, pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita tentang hal yang sangat penting, yaitu bagaimana kita mendasarkan harga diri kita itu dengan benar dan baik, sesuai dengan bagaimana Tuhan melihat diri kita, memandang kita sebagai ciptaannya. Di dalam Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10 ini adalah merupakan kidung pujian kepada Tuhan. Ya, karena apa saudara? Kegaguman sang pemazmur terhadap karya ciptaan Tuhan itu ditemui oleh pemazmur di dalam alam semesta, alam raya yang diciptakan oleh Tuhan Allah, dan telah memberikan kepada manusia yaitu martabat yang begitu tinggi dari ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Nah, berdasarkan kenyataan itu, pemazmur yaitu Daud sendiri hanya bisa berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jauh lagi saudara, lebih dalam lagi Daud itu menjelaskan tentang bagaimana kemuliaan dan keagungan Tuhan itu. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ketiga, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu,
Untuk apa? Untuk membungkam musuh dan pendendam. Jadi di sini kita melihat saudara, ada perbedaan di sini atau ada kontras di sini antara kelompok bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, kemudian dibandingkan dengan kelompok musuh dan pendendam. Kata bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu itu adalah menyimbolkan kelemahan, ya, menyimbolkan kelemahan dan kerendahan hati manusia. Namun karena mereka memiliki kekuatan yang lebih besar daripada musuh-musuh Allah. Kekuatan itu dari mana dan terletak pada apa? Yaitu terletak pada Allah yang mereka percayai. Nah, ini kelompok orang yang mengenal penyataan Allah, wahyu Allah dan keagungan Allah serta memberitakannya. Allah memakai yang lemah di mata dunia untuk apa? Untuk menyatakan kuasanya dan untuk membungkam para musuh Allah. Sebaliknya, kita melihat di sini ada musuh dan pendendam. Itu adalah simbol kekuatan manusia dalam kecongkakannya, dalam kesombongannya, dalam menonjolkan ataupun mengangkat dirinya. Jadi esensi dari musuh Allah ialah mereka yang tidak mengenal nama Allah dan penyataannya dalam ciptaannya, sehingga mereka tidak mengagumi Allah dan tidak memuji dan menyembah Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah memilih dan memanggil orang yang lemah menurut dunia ini. Dan tujuannya adalah untuk apa? Untuk menyatakan bahwa jalan Allah bukanlah jalan manusia, serta tidak terselami oleh manusia itu sendiri. Tujuan lainnya adalah agar kita tidak menyembunyikan diri di hadapan Allah, tidak juga menyombongkan diri di hadapan Allah. Puji-pujian kepada Allah hanya ada atau datang dari orang-orang yang menyadari kelemahannya, yang menyadari dirinya, serta ia bersandar kepada Tuhan Allah. Tetapi sebaliknya saudara, orang-orang yang sombong dan congkak, yang tidak percaya kepada Allah, bukan saja tidak memujinya, tetapi mereka pun mencemoohnya. Nah, selanjutnya saudara, pemazmur di sini mempelajari langit dan bulan dan matahari dan semua bintang-bintang yang diciptakan oleh Allah. Kemudian dia dikejutkan dengan karya yang utama dari ciptaan itu sendiri, yaitu manusia. Sehingga ia berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dan dia, yaitu pemazmur, juga berseru dalam kesadaran yang mengejutkan itu dengan berkata, engkau telah membuatnya, yaitu manusia itu telah dibuat oleh Tuhan hampir sama seperti Allah, dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ayat 6 dan 7. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh pemazmur ini sungguh benar saudara. Bila kita membandingkan alam semesta ciptaan Tuhan yang begitu besar dengan manusia yang hanya sebutir debu saja, tetapi Allah membuat manusia yang fana itu berharga dan menjadi ciptaan yang termulia di antara semua ciptaan. Manusia bukan sekedar ciptaan biasa, bukan sekedar ciptaan yang berdiri di antara ciptaan yang lainnya, tetapi manusia diberi mandat atau martabat oleh Tuhan sekaligus tanggung jawab di hadapan Allah. Manusia begitu spesial di mata Tuhan, di mana manusia itu memiliki hubungan yang khusus dengan Allah. Dan inilah yang dikatakan di dalam ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nah, di sini kita bisa melihat saudara, sekali lagi penegasan kembali karya sekaligus perintah Allah kepada manusia. Untuk apa? Untuk menguasai binatang di darat, di laut dan di udara, menguasai segala ciptaan Tuhan. Dan perintah ini tentu saja kita lihat juga di dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-28. Nah saudara-saudara, pemahaman tentang kemuliaan dan keagungan Tuhan Allah ini hendaklah mendorong kita untuk apa? Untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, beribadah kepadanya. Dan kita mempersembahkan hidup ini dengan hormat kepadanya, dengan seluruh keberadaan kita yang begitu spesial di mata Tuhan. Kita manusia ciptaan, apalagi ketika kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ditugaskan untuk bekerja sama dengan Allah kita, dengan Dia dalam mengelola kehidupan kita dan dunia ciptaannya.
Inilah tempat kita dan fungsi kita di dalam ciptaan Allah, dalam karyanya untuk memenuhi status kita di dalam kerajaannya. Dia memberikan kita kemampuan untuk apa? Untuk memikirkan pikiran-pikirannya, untuk mengalami dan mengungkapkan perasaan-perasaannya, dan untuk mengenal serta melakukan kehendaknya. Nah, saudara, pemazmur mengakhiri pujiannya dengan satu kalimat yang berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi." Ayat 10. Manusia hanya bisa melakukan hal itu sebagai ungkapan rasa kagum dan rasa syukur atas segala apa yang telah Tuhan ciptakan dan Tuhan lakukan, yaitu yang dilakukan manusia hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan Sang Pencipta itu. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, beberapa hal yang hendak kita ambil untuk diri kita di sini, yaitu yang pertama, bahwa Allah itu sungguh mulia dan agung. Ya, itu dinyatakan dalam seluruh karya ciptaannya. Lebih lagi, bagaimana Allah memakai kita sebagai manusia, sebagai ciptaan yang paling tinggi di antara segala ciptaan. Maka atas dasar pemahaman demikian, ya, tentang kemuliaan dan keagungan Allah ini, tentu mendorong kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Allah kita dengan seluruh keberadaan kita. Yang kedua, saudara, manusia diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia. Ya, tadi dikatakan bahwa manusia adalah ciptaan final, terakhir. Tetapi sekali lagi, manusia adalah makhluk yang mulia. Manusia itu hina oleh karena apa? Ia dibuat dari tanah debu, diambil dari debu. Tetapi manusia adalah makhluk yang mulia karena apa? Ia ditempatkan di tengah-tengah dunia yang dibuat oleh Allah, yang dicipta oleh Allah. Dan kemudian ia dipercaya oleh Allah untuk menguasai apa yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Standar kehidupan manusia sangat berbeda dengan ciptaan Allah lainnya. Manusia diberi kuasa, manusia diberi kekuatan, manusia dilengkapi oleh Allah untuk menjadi mandataris Allah di tengah-tengah dunia ini. Supaya melalui manusia, Allah dimuliakan. Melalui manusia, dunia ini dijaga, dilindungi, dipelihara. Dan manusia bertindak atas nama Allah. Jadi ketika manusia sungguh berharga di mata Tuhan, ya, pemazmur atau Daud sungguh-sungguh merasakan hal itu. Jika Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus telah membuat kita menjadi manusia yang sangat berharga, bukankah itu sudah sangat mengangkat harga diri kita? Nah, oleh karena itu, saudara, janganlah kita sedih, jangan kita frustasi, janganlah kita menganggap diri ini atau kita minder, jangan kita pikir kita tidak punya harga diri. Ya, jika kita tidak memiliki apa yang ada dalam dunia ini. Karena sesungguhnya harga diri kita bukan ditentukan dan diukur oleh apa yang kita punya dan apa yang kita capai di dalam dunia ini. Tetapi harga diri kita itu diukur dari keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kita adalah ciptaan termulia, ciptaan tertinggi. Sungguh tidak masuk akal kalau ada orang yang menganggap dirinya paling malang di bumi ini hanya karena tidak punya barang-barang mewah dan lain sebagainya itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Berbahagialah karena kita ini adalah spesial di mata Tuhan. Ciptaan tertinggi. Oleh karena itu, mari pujilah Tuhan dalam keagungannya dan dalam kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah kami. Allah yang mengasihi kami dan yang telah menciptakan kami sedemikian agung di antara segala ciptaan. Bahkan setelah kami jatuh dalam dosa, Engkau menunjukkan bahwa kami adalah ciptaan yang mulia, sehingga Engkau rela mati, Engkau datang ke dalam dunia ini dalam Yesus Kristus untuk menebus kami, untuk menyelamatkan kami, ciptaan-Mu yang sesungguhnya hina karena hanya dari debu. Tetapi Engkau telah menciptakan kami hampir sama dengan Engkau. Bahkan Engkau memberikan nyawa-Mu di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Ya Tuhan Allah kami, tolonglah kami untuk menyadari hal ini, bahwa harga diri kami adalah begitu berharganya kami di hadapan-Mu. Engkau menciptakan kami lebih mulia daripada ciptaan yang lainnya. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menyadari hal ini dan agar kami sungguh mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin.